Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Gitu, tempat kita mengupas kisah-kisah unik dan inspiratif dari penjuru dunia Islam. Hari ini, kita akan menjelajah ke sebuah kota yang mungkin tak banyak orang tahu. Rahat, kota muslim terbesar di Israel. Di tengah panasnya konflik yang sering menghiasi berita, siapa sangka ada sebuah kota yang dihuni lebih dari 90% muslim, hidup berdampingan dalam suasana yang jauh dari sorotan dunia. Apa yang membuat kota ini istimewa? Bagaimana kehidupan muslim di sana? Dan apa pesan yang bisa kita ambil dari eksistensi Rahat di tanah yang penuh sejarah dan dinamika? Yuk, kita telusuri bersama dalam video kali ini. Di padang guru, kota ini menjadi pembeda yang menyajikan keberagaman. Sebuah tempat bagi berbagai etnis dan budaya yang berpadu harmonis dalam keseharian. Dan inilah Rahat, kota di negeri Yahudi, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Israel adalah sebuah negara dengan populasi 8 juta jiwa, yang terletak di Timur Tengah, di sepanjang garis pantai timur Laut Mediterania, berbatasan dengan Lebanon, Suriah, Jordania, dan Mesir. Ini merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Meski terkenal sebagai negara Yahudi, namun sebenarnya, negara Israel juga dihuni oleh kelompok etnis dan agama lainnya. Agama Yahudi mendominasi sebesar 73,8% penduduk Israel. Selanjutnya, ada agama Islam dengan 18, Kristen 1, 9 agama Druze 1, 6 dan sisanya. Sekitar 5 merupakan penganut agama lainnya. Menariknya, Islam adalah agama minoritas terbesar di Israel, dengan jumlah mencapai 1,7 juta jiwa. Lebih dari 99% Muslim Israel adalah Sunni, dan sisanya merupakan Ahmadiyah. Meski merasa adanya diskriminasi dari beberapa warga Yahudi, terutama karena perang antara Israel dan Palestina, yang dianggap sebagai pertempuran antara umat Yahudi dan Islam, namun umat Islam di Israel terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Sebagai bukti nyata, penganut agama Islam menjadi yang terbesar nomor 2 di negara ini. Dari sekian banyak kota, Rahat disebut sebagai kota muslim terbesar di Israel, dengan jumlah penduduk lebih dari 84.000 jiwa. Ada juga kota Al-Fam dan Nazaret, masing-masing memiliki sekitar 56.000 dan 55.600 penduduk muslim. Rahat merupakan kota di Israel yang rata-rata penduduknya beragama Islam menurut Biro Pusat Statistik Israel. Komposisi etnis di kota Rahat hampir seluruhnya adalah Arab Baduy yang beragama Islam, dan sebagian kecil lainnya adalah Yahudi dan Kristen. Bisa dibilang, lebih dari 90% warga Rahat adalah pemeluk agama Islam, yang menjadikan tempat ini dinobatkan sebagai kota Arab Baduy terbesar di Israel dan dunia. Memiliki luas sekitar 19.586 km persegi. Rafat hanya berjarak 93 km, atau 1 jam perjalanan darat dari Tel Aviv, yang merupakan ibu kota Israel. Kota Rahat memiliki sejarah yang begitu panjang. Secara resmi, Rahat ini didirikan pada tahun 1972. Rahat didirikan di tanah suku Al-Husil pada tahun 1972 sebagai bagian dari rencana untuk mendirikan pemukiman permanen bagi penduduk Baduy.
Orang Arab Bedui sebelumnya hidup nomad atau mengembara dan berpindah-pindah di sekitaran Gunung Negev. Kehadiran Islam di Rahat sebenarnya telah lama ada. Hal ini diperkuat oleh beberapa temuan, yang salah satunya adalah masjid tua berusia ribuan tahun. Pada tahun 2019, tim arkeolog dari Israel, Antiquities Authority, mengumumkan telah mengidentifikasi dan menggali salah satu masjid tertua di dunia yang terletak di kota Rahat. Masjid tersebut diperkirakan berusia sekitar 1200 tahun. Temuan ini menjadikannya masjid paling awal kedua yang berasal dari abad ke-7, ketika Islam baru mulai menyebar di wilayah ini. Menurut para arkeolog, temuan ini menunjukkan bahwa Islam datang telah lama di wilayah ini dan mulai hidup berdampingan dengan pemukiman Kristen. Selain masjid, para arkeolog juga menemukan sebuah rumah pertanian era Bizantium yang menurut mereka tampaknya tempat para petani Kristen. Itu termasuk menara berbentang dan kamar-kamar dengan dinding kuat yang mengelilingi halaman. Setelah berabad-abad berlalu, kini Rabat terus tumbuh dan berkembang menjadi kota muslim terbesar di Israel. Sebagai kota muslim, masjid dapat dengan mudah ditemukan di sini, dan keberadaannya ada di mana-mana. Sebaliknya tempat-tempat seperti bar dan klub malam tidak akan ditemukan di kota Rahat. Rahat adalah pusat perdagangan, komersial serta keramaian di wilayah Gurun Negev. Penduduk Rahat memiliki sejumlah pilihan pekerjaan di wilayah tersebut, termasuk bekerja di pabrik dan bisnis di beberapa kawasan industri dan komersial. Dalam beberapa tahun terakhir, telah dibangun kawasan industri di Rahat yang bertujuan untuk menyediakan lapangan pekerja bagi penduduk setempat. Terdapat daftar panjang pabrik berdiri, yang beberapa di antaranya adalah milik orang Arab. Meski isu agama terkadang menjadi hal yang selalu diperdebatkan, namun Rahat menawarkan sesuatu yang berbeda. Kota ini menjadi wadah beraktivitas warga Badui, Muslim dan Yahudi, secara berdampingan selama bertahun-tahun. Aktivitas ini mencakup banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bisnis bersama, acara sosial tradisional, acara khusus pernikahan, dan banyak lagi lainnya. Sebagai kota, Rahat memiliki sejumlah pelayanan publik, antara lain pelayanan kesehatan, sekolah, kantor polisi, pusat perbelanja, dan lain-lain. Singkatnya, kota Rahat merupakan sebuah bukti mengenai adanya populasi muslim yang cukup besar di negara Israel, sebuah tempat yang selama ini dikenal sebagai wilayah Yahudi. Namun Rahat menyajikan sesuatu yang benar-benar berbeda. Ini menjadi ruang hidup yang menyatu di tengah banyaknya perbedaan, karena memang tak semestinya perbedaan yang ada menjadi jurang yang memisahkan kita. Sobat Masgito, itulah sekilas tentang kota Rahat, kota kecil dengan jiwa besar. Di tengah tanah yang penuh ujian dan sejarah panjang, Rahat menjadi saksi bagaimana umat Islam tetap bertahan, hidup dalam kedamaian, dan menjaga identitasnya. Semoga kisah ini menambah wawasan kita, memperluas pandangan, dan tentu saja menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah yang sering kita lupakan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Dan tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di channel Masgito. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.